Episode diawali dengan Niti yang terus menganggap dirinya benar karena telah berhasil mengungkap Pari yang selama ini telah membohongi mereka. Niti berkata kepada Sanju, Pari telah jauh berubah dan kita harus waspada kepadanya. Mulai saat ini aku harap kau mendukungku dan aku akan mencari tahu apa motifnya Pari bersama Ambika. Aku yakin ada rencana besar yang telah mereka siapkan untuk balas dendam kepada kita. Mendengar itu, Sanju hanya terdiam. Dan karena kediamannya Sanju, Niti pun berpikir jika Sanju setuju dengan kata-katanya. Sehingga Niti pun berterima kasih kepada Sanju yang telah mendukungnya. Niti berkata, aku berjanji secepatnya kita akan mengetahui apa niat jahatnya Pari bersama Ambika. Dan Niti tidak akan pernah membiarkan Pari menghancurkan Sanju dan keluarganya. Namun meskipun moncongnya Niti mengucapkan beribu kata seperti itu, Sanju hanya terdiam. Sehingga dengan itu Niti bertanya, kenapa Sanju terdiam? Tanpa menjawab sedikit pun, dengan kemarahan Sanju langsung pergi dari sana. Sementara itu, Babli terus mencoba menelpon Pari. Meskipun sulit terhubung, Babli terus mencoba hingga panggilannya terhubung. Akan tetapi sungguh sayang, melihat nomor baru yang tak dikenal, Pari berkata bahwa dia tidak ada waktu untuk menjawabnya karena dia akan segera menyelamatkan Babli. Lalu tiba-tiba saja Daima juga menelpon Pari. Melihat itu Pari juga berpikir tidak akan menjawabnya. Namun dia mengingat jika Ambika akan segera pulang dari London pada hari ini. Sehingga dia berpikir mungkin saja ada hal yang penting. Pari kemudian menjawab panggilannya Daima dan memberitahu Daima jika Babli diculik oleh Daljit. Jadi Pari mungkin agak sedikit pulang terlambat karena dia akan menyelamatkan Babli. Mendengar itu, Daima menjadi kaget. Di sisi lain, anak buahnya Daljit memberitahu Daljit jika Babli tidak mereka temukan. Mendengar itu, Daljit merasa sangat marah dan dia meminta anak buahnya bekerja dengan baik. Daljit berkata sebentar lagi Pari akan datang ke sini dan dia tidak mau jika Pari menggagalkan pernikahannya dengan Babli. Oleh sebab itulah, Daljit menyuruh separuh anak buahnya untuk mencegat Pari yang akan ke sini dan separuhnya lagi kembali mencari Babli. Kembali kepada Niti dan Gurinder yang mengejar Sanju dan bertanya kenapa Sanju tidak mau berbicara. Mereka terus mengikuti Sanju menuju kamarnya dan Gurinder meminta Sanju untuk mengatakan sesuatu. Gurinder bertanya apa yang terjadi sehingga Sanju hanya terdiam dari tadi. Mendengar itu Sanju langsung berteriak kepada Gurinder dan berkata, apa yang harus aku lakukan dan aku harus berbicara apa lagi? Aku sudah hampir gila dan tak tahu harus berbuat apa dengan semua ini. Dan kau Niti, kau hanya mementingkan dirimu saja tanpa memikirkan nasibnya Babli. Aku memang ingin mengetahui apa alasan Pari menyamar sebagai Parwati. Namun meskipun begitu, aku juga tidak bisa mengorbankan Babli. Babli masih anak-anak dan sekarang dia berada dalam bahaya. Dia tidak sepantasnya bersanding dengan monster seperti Daljit. Mendengar itu Gurinder berkata, kami selalu bersamamu Sanju, namun kenapa kau menganggap kami tidak ada? Kami bisa saja membantumu. Mendengar omongan bullshit dan tak berguna ibunya, Sanju langsung melotot marah kepada Gurinder. Sehingga Gurinder pun merasa takut melihat kemarahannya Sanju. Kemudian Pami datang ke sana dan berkata kepada Sanju, keadaan di rumah ini sangat kacau Sanju dan tidak ada yang benar. Mendengar itu Niti langsung berteriak dan berkata kepada Pami, apakah kau menganggap kami tidak benar dan hanya Parimu saja yang benar? Kenapa semakin tua otakmu semakin bertambah rusak dan kau selalu saja membela penipu seperti Pari? Mendengar itu, Sanju langsung berteriak menyuruh Niti untuk tidak berani membentak Pami seperti itu. Sanju dengan kemarahan berkata, sebaiknya tutup mulutmu jika tak berguna dan lebih baik kau gunakan mulutmu itu untuk mengatakan di mana Babli berada. Sekarang cepat hentikan Daljit dan jangan sampai dia memaksa Babli untuk menikah dengannya. Niti berkata, akulah satu-satunya orang yang bisa menghentikan Daljit. Dan sudah aku katakan, aku akan menghentikan Daljit memaksa Babli jika Pari mau berkata jujur apa motifnya menyamar sebagai Parwati. Mendengar keras kepalanya Niti, Sanju benar-benar sangat geram. Sanju berkata, kau bisa saja berbuat curang dan menekan Pari. Namun kau telah lupa satu hal Niti, jika Pari tidak takut kepada siapapun.
Dia akan melawanmu karena kau telah mengusik Babli. Dan perlu kau tahu, aku akan membantu Pari dalam segala hal apapun." Mendengar itu, Niti benar-benar sangat kaget. Kemudian Sanju langsung pergi dari sana. Pami juga mengikuti Sanju dari belakang, lalu dia mengunci Gurinder dan Geng Curut di dalam kamar tersebut. Pami berkata kepada Sanju, "Aku tahu apa yang aku lakukan ini adalah perbuatan yang tidak baik. Namun aku harus melakukan ini dan mengunci mereka di dalam kamar demi kebaikan dan menyelamatkan nyawa seseorang. Sekarang pergilah Sanju dan susul Pari serta selamatkan Babli." Mendengar itu, Sanju pun mengangguk dan kemudian dia pergi dari sana. Sementara Niti dan Geng Curut terus saja berteriak dan meminta Pami untuk membuka pintunya. Namun Pami berkata bahwa dia tidak akan membukanya karena tadinya Niti juga telah mengunci Pami di dalam kamar. Sekarang mereka telah impas. Tadinya Niti mengunci Pami untuk keburukan, sedangkan sekarang Pami mengunci Niti untuk melakukan kebaikan. Mendengar itu, Geng Curut merasa sangat kesal. Di tempat lain, karena Babli gagal menghubungi Pari, pemilik HP yang dipinjam oleh Babli meminta HP-nya kembali karena dia akan segera pergi untuk menjalani urusan lain. Mendengar itu, Babli pun mengembalikan HP tersebut dan dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Babli tidak mengenali tempat itu dan dia tak tahu jalan pulang menuju ke rumahnya. Kemudian salah seorang anak buahnya Daljit yang tak dikenali oleh Babli datang ke sana. Babli pun meminta bantuan kepada orang itu dan mengira jika dia adalah orang baik. Mendengar itu, anak buahnya Daljit pun berpura-pura baik kepada Babli dan dia berkata akan membantu Babli. Sementara itu, Pari telah sampai ke gudang tempat Daljit menyekap Babli. Namun ketika Pari akan masuk ke dalam gudang, kedua anak buahnya Daljit telah bersiap-siap akan menabrak mobilnya Pari menggunakan truk. Melihat itu, Pari benar-benar sangat kaget. Syukurnya Pari menyadari kalau dirinya akan dicelakai, sehingga Pari pun langsung memancing penjahat itu menuju jalan besar yang di sana terdapat beberapa polisi, yang membuat mereka langsung kabur dari sana karena takut kepada polisi tersebut. Sedangkan Babli terus dibonceng oleh anak buahnya Daljit dan dia akan membawa Babli kembali menuju gudang. Menyadari hal itu, Babli pun memberontak dan berkata bahwa dia ingin turun di sini. Namun anak buahnya Daljit dengan senyuman jahat malah berkata, "Daljit pasti akan senang melihatku bisa menangkapmu." Mendengar itu, Babli menjadi sangat kaget. Kemudian penjahat itu langsung saja menelpon Daljit melalui video call dan menunjukkan jika dia telah berhasil mendapatkan Babli. Melihat itu, Daljit merasa sangat senang dan dia meminta anak buahnya untuk membawa Babli ke gudang. Akan tetapi tiba-tiba saja Pari datang ke sana dan berdiri di belakangnya Daljit. Melihat itu, Daljit langsung mematikan panggilannya. Pari bertanya kepada Daljit di mana Babli. Mendengar itu bukannya menjawab, namun Daljit malah mengolok Pari dan berkata bahwa kakak iparnya telah kembali. Beberapa kali Pari kembali mengulangi pertanyaannya mengenai keberadaannya Babli. Namun dengan ngeselinnya, Daljit terus saja mengalihkan pembicaraan. Bahkan pada saat itu Daljit menghina Pari seperti apa yang dikatakan oleh Niti. Daljit berkata, "Kau telah menyamar sebagai Parwati dan bahkan dulunya kau seenaknya menamparku beberapa kali. Aku tidak berani membalasmu karena aku pikir kau benar-benar Parwati, anaknya Ambika yang sangat kaya raya itu. Jika saja aku tahu dari dulu kau adalah Pari, maka aku akan menghajarmu. Dan sebagai pembalasannya karena kau telah menghinaku, aku akan menikahi adikmu secara paksa. Setelah aku menodainya di malam pertama, aku akan memukulnya seperti binatang hingga dia sengsara." Mendengar itu, dengan kemarahan Pari mengambil kerah bajunya Daljit dan bertanya di mana Babli berada. Namun dengan santainya Daljit mendorong Pari dan berkata, "Cari tahu saja sendiri di mana adikmu berada kalau kau bisa menemukannya. Sebentar lagi kau akan tersiksa di saat melihat adikmu menderita olehku. Babli tidak akan pernah aku lepaskan dan dia akan terus aku siksa sebagai pembalasanku terhadapmu." Mendengar itu dengan kemarahan Pari mengambil sebuah tongkat dan dia langsung memukul Daljit hingga terkapar. Pari terus menghajar Daljit dan berkata, "Ini untukmu yang telah berani berniat jahat kepada adikku. Sebelum kau berhasil memukul adikku, kau sendiri yang akan aku pukul seperti binatang."
Mendengar itu, Daljit dengan kesakitan menyuruh Pari untuk berhenti. Namun, Pari yang sudah sangat marah, dia terus menghajar Daljit tanpa henti. Kemudian, anak buahnya Daljit datang ke sana sehingga Daljit meminta agar anak buahnya menghentikan Pari. Akan tetapi, Pari langsung berteriak dan berkata, "Jika kau berani melangkah sedikit saja, maka aku juga akan menghajarmu seperti Daljit." Mendengar itu, anak buahnya Daljit pun langsung ciut ketakutan. Mereka hanya bisa terdiam sambil melihat bos mereka dihajar oleh Pari. Pari tanpa kasihan tidak mau berhenti menghajar Daljit sampai Daljit mau mengatakan di mana Bubbly berada. Bahkan Pari berkata akan menghajar Daljit sampai koit jika dia tidak mau mengatakan di mana Bubbly. Mendengar itu, dengan ketakutan Daljit memohon ampun kepada Pari. Dan pada saat itulah episode ini pun bersambung. Entahlah apa selanjutnya yang akan terjadi. Kita belum saja melihat Sanju datang ke sana membantu Pari. Pantau terus channel ini dan sampai jumpa kembali di episode selanjutnya.